Mungkin di sini kita akan sedikit berbicara ya, tentunya untuk beberapa pembahasan yang paling pertama ataupun yang paling hangat-hangatnya di Kota Banjar itu dalam hal PPKM ya. Ya, PPKM. Dimana banyak sekali masyarakat terdampak khususnya di bidang wirausaha. Di berbagai sektor ya. Berbagai sektor lah semua gitu. Karena permasalahannya cukup kompleks juga kan. Hmm. Datang dari beberapa yang mungkin dari kebijakan yang kurang relevan dengan keadaan yang dibutuhkan. Mungkin datang dari adanya beberapa permasalahan yang belum dituntaskan oleh pemerintah itu sendiri. Mungkin akan kita kupas tuntasnya nanti sini lah dengan santai lah. Iya. Kita pembawaannya dengan diskusi yang lebih ke arah-arah mengalir lah. Mengalir saja. Ya. Ya, jadi semenjak diberlakukannya waktu tanggal 3 Juli itu kan PPKM diberlakukan tanggal 3 Juli ya. Mhm. Ya, sampai saat ini tuh udah sampai menginjak di hampir minggu kedua. Minggu kedua tepatnya di hari ke 12 ya, di hari ke-12. Nah, hingga saat ini yang bisa dilihat oleh kita kan yang khususnya ada di Kota Banjar, efektivitas penerapan kebijakan PPKM itu hanya terlihat pada penertiban sektor-sektor yang berpotensi menciptakan kerumunan masyarakat. Misalkan penertiban tempat-tempat yang strategis, penertiban pasar, penertiban pembatasan aktivitas di lingkungan kerja. Dan yang menjadi sorotan utama tuh penertiban pelaku-pelaku usaha yang dimana mendapatkan penghasilan itu secara harian. Ditertibkan. Namun yang mungkin ya kita mah mau menyorotinya teh yang lebih dijadikan fokus utama keserasian implementasi kebijakan PPKM dalam hal bantuannya nih. Orang-orang yang terdampak, pihak-pihak yang kena dampak tuh seakan-akan masih seperti tidak mendapatkan jaminan gitu dari adanya kebijakan pemberlakuan PPKM ini dari tanggal 3 Juli itu. Di samping kita ketahui kalau misalkan penertiban kan sudah dilakukan beberapa hari ke belakang, namun hingga saat ini bantuan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terdampak karena PPKM masih belum terlihat mobilisasi dari pemerintah ke masyarakatnya. Kalau misalkan kita lihat nih ya, dari regulasi pemberlakuan PPKM khususnya di Kota Banjar sendiri ada peraturan wali kota nomor 140 tahun 2021. Nah, di sana tuh menyinggung soal di diktum kelima kalau tidak salah. Di diktum kelima peraturan wali kota keputusan wali kota itu menyinggung soal bantuan percepatan dan penuntasan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak oleh pemerintah daerah. Nah, namun hingga ya di hari ke-12 ini efektivitas penertiban telah berlangsung, akan tetapi si bantuan itu belum bisa berjalan nih. Itu kan. Ya untuknya khususnya kan kalau kita berbicara tentang implementasinya ya implementasi kebijakan mungkin agak-agak gimana ya, ada kerenggangan kan di situ ya, di posisinya bahwa potensialnya dalam keberlangsungan hal implementasi tersebut masih memang kurang layak gitu untuk diterapkan. Karena pemerintah hanya terfokus sendiri daripada penertiban untuk pelaksanaan kerumunan tersebut. Tetapi dalam hal tersebut dalam keberlangsungan masyarakat dalam sehari-hari kan semua gitu kan ladang usahanya ditutup, bahkan dibatasi kan sampai tanggal 20 kan, khususnya di sektor pasar Banjar. Pedagang kaki lima mungkin kan masih bisa dagang, tetapi kan keterbatasan waktu. Ya, yang kasihannya itu orang-orang yang menyambung hidup di bawah teriknya gelap malam hanya beberapa saat. Coba bisa kita bayangkan gitu, baru buka, belum ada konsumen yang datang menghampiri, tapi harus dipaksa untuk tutup. Nah, yang jadi titik permasalahan mungkin yang dilihat ini tuh sebenarnya untuk mengurangi COVID-19 tuh mengurangi kerumunan atau mengurangi pelaku usaha sih. Terlihatnya kan seperti yang mengurangi pelaku usaha. Kalau misalkan mengurangi kerumunan, pelaku usaha berjalan, kerumunannya yang dibubarkan. Seperti itu kan? Tidak kan, jadi arah-arah apa yang diinginkan pemerintah itu sebenarnya masih agak ambigu, sangat ambigu gitu, karena dapat kepastian. Ya, yang mungkin yang pertama kan yang berfokusnya kan terhadap mungkin keberlangsungan masyarakatnya dulu gitu loh. Kalaupun kita mau menerapkan suatu implementasi kebijakan, kita kan harus menuai dulu beberapa tahapan mungkin ya. Persiapan harus maksimal kan, mungkin beberapa hal yang menunjang tentang keseharian masyarakat kan harus ditunjang gitu sedemikian mungkin. Tapi kalaupun sekarang kebijakan yang dikeluarkan itu memang
diskreditkan untuk masyarakat itu dibatasi dan bahkan di-cut gitu kan. Untuk keberhasilannya mungkin itu hal-hal yang sangat buruk lah menurut saya, pandangan saya sebagai masyarakat umum pada umumnya gitu. Ditambahkan beberapa dampak dari pandemi Covid ini kan bukan hanya sektor ekonomi dan sosial saja kan, banyak sekali kan, dari segala aspek kan, dari mulai masyarakat, pendidikan terbatas kan, sekarang kita memakai sosial budaya juga kan, sangat mungkin merusak beberapa tatanan sosial lah, bisa dibilang ini bagaimana arahnya pemerintah itu membawa kebijakan seharusnya itu lagi kembali ke pertimbangan yang mungkin harus dalam maksimal. Penerapan sebuah kebijakan itu terjadi stabilitas ya. Stabilitas di mana antara minimal tidak stabil itu bisa optimal lah. Bisa optimal. Ke arah situ kan yang harus mah. Mungkin yang didahulukan itu yang tadi saya bicarakan kan, pertimbangannya dulu. Kalaupun mereka mau melakukan sesuatu hal kebijakan, masyarakat itu harus dipikirkan dulu kemana arahnya gini. Penggiringan ataupun yang mereka mau ciptakan di tengah PPKM itu apa gitu. Apakah hanya sekedar menertibkan unggul aktivitas kan, aktivitas saja, apakah ingin membatasi apa itu namanya, klaster Covid kan, bisa seperti itu. Mungkin terlalu kompleks lah pembicaraan kalau ke arah kebijakan mah. Mungkin kita nggak bisa tumpuannya ke masyarakat tuh emang polanya itu nggak jelas gitu. Setengah-setengah ya. Implementasi dari kebijakan itu berarti tidak optimal ya. Tidak optimal, sangat tidak optimal gitu. Dimana mereka tidak menyediakan solusi gitu. Mereka hanya membatasi saja tanpa memberikan solusi. Itu hal yang menurut saya sangat blunder gitu untuk keberlangsungan pemerintah itu sendiri. Seharusnya mungkin saya tidak mungkin gini lah. Namanya pemerintah kan mungkin lebih banyak salahnya lah benarnya ya. Iya kan? Kita sebagai masyarakat kan mungkin harus banyak bisa berinteraksi, bisa peka terhadap lingkungan kita sendiri gitu. Mungkin kita sebagai masyarakat terlalu, mungkin gimana ya? Jangan terlalu berharap juga sih ke pemerintah. Itu emang itu poin utamanya sih. Jangan terlalu berharap juga gitu, tetapi di samping hal tersebut kita harus memikirkan gimana sih solusinya gitu untuk masyarakat itu sendiri gitu kan. Setidaknya untuk dirinya pribadi dulu kita bikin inovasi, menaikkan potensi sumber daya dirinya sendiri gitu. Mungkin ada ya kemarin tadi pagi gitu kan, edaran dari wali kota juga kan ada gitu kan, kalau nggak salah setiap penjamuan ataupun acara dari pemerintahan itu diutamakan produk yang disuguhkan itu produk UMKM. UMKM dulu. UMKM ya, wali kota sudah ada edaran seperti itu kan, dalam upaya untuk mungkin meningkatkan stabilitas ekonomi di bidang UMKM kan, ke arah situ. Itu memang salah satu inovasi gitu. Salah satu inovasi. Solutif juga itu ada jalan keluar lah, minimal tidak 1% pun ada 0,5% lah, walaupun tidak ada sekali gitu kan. Tapi mungkin kan dengan diberlakukannya keputusan surat edaran, aturan dari surat edaran tersebut hanya beberapa pelaku UMKM saja, tidak menyeluruh, tidak menyeluruh bagi orang-orang pendapat. Seperti ini aja. Penutupan taman kota, di taman kota bukan hanya ada sarana rekreasi saja, melainkan ada juga sarana wirausaha di penutupan wilayah kota tuh. Dengan adanya misalkan surat edaran yang harus memprioritaskan UMKM sebagai jamuan, tetapi bagi orang-orang yang mencari penghasilan di taman kota kan tidak bisa menutup kebutuhannya gitu kan. Karena di warung itu kan kebanyakan harian gitu, mencari uang harian gitu kan. Kalau misalnya mereka ditutup tanpa ada solusi kebijakan dari pemerintah kan mau ngapain, mau apa gitu. Rakyat juga kan, manusia juga, keluarga juga harus dibutuhi. Anak, keluarga, cari makan itu kan di situ pusat pencarian uangnya. Penghidupan ya. Atau didinya. Jadi korelasinya antara pemerintah dan masyarakat itu memang tidak menutup kemungkinan memang pemerintah itu memang sangat kurang gitu. Menetapkan bahwa mereka bisa berjalan dengan beriringan dengan keadaan masyarakat itu masih memang sangat jauh kurang gitu. Dimana kan masyarakat sekarang, ya contohnya kemarin kan pembatasan sepihak gitu kan, nggak sepihak juga sih memang, tapi dibilang sepihak ya, dibilang tidak kan enggak ya. Itu kan bisa jadi kan itu mungkin kita berbicara tentang permasalahan Covid ini kan mungkin ke
permasalahan keselamatan jiwa ya. Ya, juga jangan menyangkut berbicara hajat orang banyak soalnya gitu kan. Seperti itu. Dan mungkin saya juga memahami lah alur yang diinginkan pemerintah itu seperti apa, mungkin dalam korelasinya, cuman dalam penetapan ke masyarakatnya itu nggak jelas kemana arahnya gitu. Seharusnya kan mungkin kita harus sebagai pemerintah itu memposisikannya ke hal-hal yang solutif, ke hal-hal yang mungkin bisa menjamin masyarakat itu sendiri untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari kan. Harusnya kan ke arah situ. Mungkin sekarang nggak terlalu banyak jalan keluar gitu dari pemerintah itu sendiri, cuman kayak kebijakan yang panik gitu. Mungkin seperti ini, seperti terburu-buru. Jadi kalau misalkan kita analogikan dengan peribahasa peristaan di Indonesia, ada gali lubang tutup lubang mungkin gitu ya. Mengatasi masalah yang lama dengan membuat masalah yang baru. Nah, seharusnya gitu. Gitu kan, terus ini gali lubang tutup lubang. Ditambahkan Jika boga utang bayar utangnya minjem duit ke batur. Nah, tak gitu kan. Secara langsung kan seperti itu kan. Ditambahkan pemerintah teh hanya beberapa ganti istilah kan. Lockdown-nya. Ganti istilah Lockdown kan? Lockdown. Terus PSBB. Nah, PPKM. PPKM transisi, PPKM darurat kan? Nah, kan gitu. Darurat, Infinity War. Kan sebenarnya darurat teh lain Covid sih menurut gua. Darurat itu masyarakat terdampaknya memang sangat gitu, sudah sangat jauh gitu kan. Dimana kan anak-anak sekolah sudah 2 tahun tidak buka kan. Kita juga mahasiswa kan sebagai mahasiswa kan sekarang mungkin banyak hal-hal yang dibatasi gitu kan. Yang tidak kita alami di dunia perkampusan walaupun ada teknologi kan mungkin di bawah teknologi ada kekurangan juga. Efektivitas kita tidak kena kan mungkin seperti itu. Karena mendidik juga nggak efektif. Seperti itu kan di mana kan mungkin memang agak riskan juga sih. Kalau sekarang berbicaranya pemerintah hanya ganti-ganti istilah tapi tidak ganti-ganti solusi kan. Jadi harusnya yang dijadikan perkembangan itu bukan istilah saja. Tapi solusinya juga. Nah, dari sana mungkin saya bisa mengambil benang merahnya. Benang merahnya itu bahwa dalam setiap perumusan kebijakan dalam hal PPKM ya, perlu ada keterlibatan masyarakat kali ya. Ikut andil dalam perumusan kebijakan sehingga ketika pengimplementasian masyarakat itu sudah siap. Nah, berkaitan dengan itu kan kita nggak tahu nih perumusan kebijakan itu kayak gimana waktu mengeluarkan keputusan tersebut dikeluarkan, kita nggak tahu perumusan kebijakannya gimana. Kalau misalkan kita bertanya pada rekan ini si Rega yang mungkin juga terdampak nih gara-gara taman kota nanti ditutup teh ya. Ketika sebelum ada perumusan kebijakan sebelum PPKM ada himbauan nggak kira-kira himbauan bahwa sakadeng teh PPKM sok siap-siap persiapkan ieu naon gitu lah. Sebelum itunya nggak ada, tapi waktu sore mau kita kan buka kedainya itu sore, tapi setelah itu ada pemberitahuan polisi yang datang bahwa taman kota bakalan dimatiin lampunya. Itu tadi karena mungkin mengurangi aktivitasnya. Ya. Nah itu himbauannya di tanggal berapa? Atau sudah berjalan PPKM atau sebelum kira-kira? Kalau himbauan emang sebelumnya udah dilaksanakan, ada himbauan gitu. Kalau pedagang kaki lima yang ada di taman atau di sekeliling taman itu harus tutup jam 8 malam. Tutup jam 8 malam. Kalau misalnya ada yang lebih dari jam 8 malam itu kan ada denda, ada hujatan, bukan hujatan sih, sanksi. Ya. Nah, mungkin setelah ada himbauan eta ada tuh sih naon ngarakan teh. Jadi ketika si orang yang memberikan himbauan itu membuka ruang publik gak untuk bisa berdialog bagaimana solusi terbaiknya atau hanya dia memberikan keterangan sepihak aja? Enggak ada. Jangankan dari statement yang diberikan jualan sampai jam 8 juga tidak, soalnya dari misalkan sudah petang malam itu jam 6 itu emang lampu taman kota itu udah nggak dinyalain, jadi otomatis seakan-akan gitu. kita udah nggak bisa jualan. Berarti tidak ada himbauan secara verbal gitu ya? Jangan kan jam 8, orang jam 7 jam 6 kan sudah gelap, kalau nggak dinyalain lampunya kan takut sama aja kayak ngapain. Mungkin akhirnya silaturahmi kan ini Nintendo yang dirinya. Cuma kalau buka juga kan nggak ada yang main, nggak ada yang jajan gitu. Berarti berarti mungkin di lain hari bisa
rancang kembali ketika melakukan perumusan kebijakan itu memang terlibat masyarakat yang terdampaknya harus terlibat gitu loh. Setidaknya dengan ada keterlibatan mereka bisa mempersiapkan dan bisa membuka haknya juga untuk bersuara. Gitu kan yang dilihat. Karena kan adanya regulasi itu fungsi nanti regulasi PPKM itu sebagai sarana perubahan masyarakat ya. Dari yang sebelum PPKM yang tadinya aktivitas boleh sampai jam berapapun mungkin ya, menjadi aktivitas sampai jam 8 dengan berbagai keterbatasan yang harus kita hadapi. Nah, tapi tidak dipertimbangkan nih kepentingan pihak-pihak yang terdampak sehingga menimbulkan kesenjangan kan. Terlihatnya gitu kan. Mengapa kesenjangan? Karena saya mah ngelihatnya kok kenapa gitu. Kalau misalkan pasar Kenanga Taman Kota ditutup karena terjadi perkerumunan, tapi mengapa serba pasar modern itu diperbolehkan? Iya. Gitu kan, walaupun aktivitasnya memang sampai 20%, tapi terlihat loh penyampaian himbauan kepada tos serba modern dan kepada pelaku usaha kecil tuh timpang gitu kan, terlihat ketimpangannya ketimpa pisahnya beda pisahnya tertimpah. Makanya kalau misalkan memang tidak dilibatkan ya kesenjangan sih yang terjadinya seperti itu. Ya kan apalagi pemerintah mah kan mungkin ada modal ya ada keuntungan. Ada modal ada keuntungannya ya udah jadi perusahaan ya. Berbicara seperti itu sih mungkin sekarang kalau berbicara kita sebagai orang-orang masyarakat biasa sebagai pedagang kecil kan kita tidak mempunyai value kan. Iya. Tentang berbicara itu seperti apa kan tidak bahkan kita kan ada hak berbicara, cuman kita tidak diberi tempat. Iya, hanya itu saja kan? Hanya itu saja yang dibatasi bahwa masyarakat itu hanya membutuhkan bahwa suara dia tuh harus didengar. Mereka tidak punya wadah di situ kan. Tidak punya wadah di situ masyarakat teh. Apalagi kan sekarang pemerintah itu seharusnya lebih mendahulukan apa yang mereka dengar di tengah masyarakat gitu. Aspirasinya. Iya, aspirasi lebih menampung ke arah aspirasi. Jadi di sana kalau mau keluarkan kebijakan jadi ada pertimbangan seenggaknya apa yang dirasakan masyarakat itu menjadi solusi juga untuk pemerintah untuk kedepannya dikembangkan kebijakan tersebut. Harusnya kan seperti itu. Tapi yang kita lihat sekarang di Kota Banjar itu ditambah ada regulasi, ada kebijakan yang kita terapkan saja langsung gitu. Seperti orang yang kebelat berak gitu. Kebelat berak anjing. Kebelat berak kan? Jika anu untuk kurang-karuh hayang non saya modal saya kuat apa kacai we nya. Nah, harusnya kan dipertimbangkan heula kalau kita berbicara tentang kebijakan kan kita jangan terlalu ya istilahnya jangan terlalu main-main lah. Jangan seharusnya seperti itu. Tapi Ben sekarang Kang Beben ya, sekarang itu kan aturan-aturan yang kemarin dikeluarkan di sebelum PPKM itu kan harus dari jam pagi-pagi sampai jam 8 malam. Sekarang kan ada aturan lagi yang berbeda dari jam pagi sampai dengan jam 12. 12 malam, 12 siang. Tadi di mana jam di mana? Di pasar kok di Kenanga. Kan betul kan? Sampai jam 12 siang. Enak gitu. Juga gitu enak. Ya kok kebijakan lu aturan tuh aneh gitu. Ganti seenak-enaknya gitu. Seharusnya kan ya itu karena aspirasinya telat ditampung gitu. Jadi kan memang tidak membuka keterlibatan ruang publik juga tidak dibuka ya, susah diakses. Baru jadi kayak gimana ya? Sedikit-sedikit ganti regulasi yang seharusnya kita ditampung dulu, lihat solusinya yang terbaik baru mengeluarkan statement yang jadi diinventarisasi dulu kan masalahnya di mana gitu kan. Ya kan seharusnya kan mau mengeluarkan kebijakan itu nggak boleh nunggu dulu masyarakat untuk demonstrasi. Seharusnya kayak gitu. Terlihat gagal kalau itu kan kalau sudah ada aksi dari pihak masyarakat. Ya mungkin masyarakat sudah geram sekali dengan apa yang dikeluarkan dengan pemerintah. Ditambahkan kasihan juga ke pemerintahnya itu kan jangan memberlakukan untuk kerumunan. Tapi pemerintahnya itu malah bikin masyarakat itu demonstran. Ingin berkerumun menyampaikan aspirasi suara pemerintah kan? Seharusnya kan masyarakat. Seharusnya kan gitu. Seharusnya kan gitu kan udah ada keluar regulasi, kebijakan, udah ada pembatasan kegiatan sosial dan kemasyarakatan seperti itu. Tetapi dalam perumusan kebijakannya itu tidak melibatkan masyarakat banyak sehingga masyarakat itu sendiri malah geram dengan pemerintah itu sendiri. Inisiatif aina yang terlibat ya. Kan harusnya seperti itu. Benar gitunya. Jangan menunggu dulu pemerintah, jangan dulu menunggu masyarakat sendiri itu berdemonstran. Nanti yang ada malah
yang terlihat pemerintahnya gagal dalam menerapkan kebijakan, adanya ketidakpuasan dari masyarakat itu sendiri kan terhadap regulasi yang ada. Dan malah menciptakan kerumunan kan, adanya eksistensi di tengah pemerintahan, di tengah masyarakat itu kan untuk menunjang, bukan untuk numpang hidup kan, masyarakat juga apalagi bukan seperti itu kan, untuk menunjang keberlangsungan kehidupan masyarakat saja, seperti itu kan. Dalam artian masyarakat juga harus mempunyai wadah lah, seenggaknya masyarakat juga harus memberikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi solusi untuk pemerintahnya itu sendiri juga, kan. Jadi masyarakat juga di sini juga ikut berperan aktif juga, itu penting gitu, peran aktif dari masyarakat, terutama bagi pemerintah sendiri. Keterbukaan ruang publik dalam perumusan kebijakan nih harus mungkin dioptimalkan kembali gitu, biar kesannya tidak terlihat satu pihak, tidak sepihak. Setidaknya masyarakat yang terdampak ikut dilibatkan dalam perumusan, sehingga ketika dilibatkan kan udah tahu nih yang bakal terdampak teh, yang masyarakat yang bakal terdampak teh, oh berarti orang kudu kieu. Sekiranya misalkan ada yang menjanggal bisa dialogkan, kan jadi enak. Jadi dari pihak pemerintah itu sendiri kan harus dibanyak interaksi minimal. Interaksinya sih. Interaksi yang akhirnya kan misalkan akhirnya terkendala minimal. Mulai terkendala misalkan pandemi kan tidak bisa berkumpul, tidak bisa berkerumun, tidak bisa melaksanakan forum itu sendiri dari langsung gitu kan dari pemerintah. Minimal pemerintah memberikan fasilitas untuk saran atau minimal masukan kan. Jadinya kan banyak kan gitu kan. Buat apa ada wali kota, buat apa ada DPRD gitu. Kalau dampak yang mereka beri ataupun kinerja yang mereka beri tidak sesuai dengan apa yang mereka tugaskan, ya buat apa gitu. Buat apa ada mereka gitu. Ya seharusnya mereka juga mementingkan, ya masyarakat juga harus berpikir jangan terlalu bergantung terhadap pemerintah. Jangan. Itu salah kan? Sangat salah riskan kan itu. Apalagi hanya mengharapkan saja kan tidak cukup. Tidak cukup. Pemerintah juga mempunyai keterbatasan. Pasti. Mereka juga kan. Mereka punya keterbatasan. Ya, mungkin kita sebagai masyarakat harus berinovasi gitu kan, benar. Cek Satria kan benar pisan eta. Soalnya solidaritas masyarakat yang diuji ya, saat aya Covid orang ningalinya interaksi sosial masyarakatnya mulai terkikis ya, karena karena penggunaan smartphone kan. Penggunaan smartphone jadi seorang yang sendiri-sendiri, ya istilah nungkul-tungkul lah atau bagaimana. Joget kan dia juga joget kan daripada mikiran joget kan. Joget dari eta nu permasalahanna joget kan harusnya. Anjing kebaca bisa joget dalam keadaan juga kieu. Loba pemuda nu joget kan ayeuna. Pemuda joget kan kudu nama lebih karena aspek sosial eta kan. Untuk dikontrol ayeuna teh kieu teh. Kita teh bersolusi gitunya. Lain permasalahan ayeuna jogedan wae geuning. Aduh, keheula kan namanya. Gitu. Kudu mah ditanya matakna eta. Matakna eta. Seharusnya sebagai masyarakat harus mempunyai kepekaan teh. Kepekaan. Jadi larina teh ulah kana hal-hal anu hedonisme, anu naon gitu kan, coba lihat heula lah. Tina hal-hal sekitar gitu kan, saha ayeuna poe ayeuna can bisa dahar meureun. Eta ge pikiranna sebenarnya orang sebagai masyarakat itu sendiri kan. Seharusnya seperti itu kan pikiranna. Mungkin enggak ada aturan yang baku yang mengatur itu, tapi kan urusan moral mah ya. Nah, eta bener pembangunan moral, pembangunan. Urang ngalakuan eta teh salah secara hukum gitu, peduli ka batur teh salah secara hukum. Ya teh salah atau harus pisan gitu mah. Kualifikasi kemanusiaan kudu sisi moral saling kan, gitu. Ya tak urang sok teu ngarti gitu kan nuju jogedan ge ayeuna. Nu cengar cengir gitu kan, masih mengeluhkan kehidupan muda manehna geuning. Harusnya mah lebihnya alangkah baiknya gitu. Solusi dari saya mah ayo coba bareng ikut bareng kan. Kita tercipta suatu kekuatan yang kan tidak kuat. Tidak adanya antara interaksi ataupun koneksi antar manusia ke manusia lainnya jadi kuat gini. Adanya hal-hal tersebut justru nggak bisa dielakkan gitu kan. Kita juga perlu orang-orang yang suka joget-joget di platform tersebut teh bisa saja orang-orang yang suka joget teh manehna boga solusi nu alus ya, tapi ruang dengan bisa jadi atau sih pelariannya jadi gitu. Jadi gitu cara-cara pengekspresian diri lah. Bisa jadi gitu. Kabung sok gitu gini sok. Aneh kan aya ruang aturan di dia mah anu joget kitu anu potong leungeunna kan teu enak daripada potong leungeun. Nah, daripada potong leungeun gara-gara jogedan mending kan ayo mikir babarengan ya. Naon solusina? Aman bener. Udah kita berdialektika, kita berretorika kan. Satu sama lain gitu kan, daripada yang jogedan potong leungeun. Kan itu manfaatnya. Ayeuna kudu dioperasi leungeun potong meureun. Apalagi rumah sakit Covid semua. IGD sudah tidak tersedia.
Gitu. Gimana? Kan bingung juga. IGD sudah tidak tersedia gitu kan piraku kudu dirawat makan karunya riskan. Karunya kan ayeuna kudu mikiran ekonomi, piraku ayeuna jojogedan jadi dirawat kan teh enak tuh. Ya mending ayeuna babarengan gitu nih. Kurangan heula lah hal-hal anu bersifatnya Yang kurang memang- penting memang kurang penting lah. Kurang penting bisa gitu kan. dikatakan kebutuhan tersier lah eta mah nya gitu. primer apalagi lain eta mah gitu anjing sekunder Masuk kalau mana sih eta mah? Di anginan gede. tersier anjing mungkin mun misalkan lebaran aya pengelompokan di handap tersiernya di dinya karena da teu inget Ya kita kan tidak memungkiri kan suatu kemajuan teknologi memang berimbas terhadap berdampak terhadap pembangunan moral kita sendiri gitu kan. Kita solusinya kieu we apakah kita akan terbawa arus teknologi apakah kita akan mengendalikan teknologi itu gitu. Kita akan pilihannya hanya dua kan. Dikendalikan atau mengendalikan. Nah, ini pilihannya hanya dua eta kan. Tapi Seperti kebanyakan itu, kan. yang dikendalikan, men. Ya tolonglah mun ayeuna misalkan mau memberikan solusi ataupun memberikan ekspresi terhadap dirinya sendiri kan tolong lihat dulu kan kita sekarang ada di zona mana, kita sedang di situasi mana gitu. Di mana kan. bumi dipijak situ langit dijunjung. Sepertinya kan seperti itu kan apalagi kan memang ide dari pemuda itu sangat dibutuhkan. Oh, benar sih. Sangat dibutuhkan gitu. Dimana mereka kan mempunyai idealisme sendiri. Belum mungkin terkontaminasi kepentingan. Nah, benar. Kan? Seharusnya kan gitu. Kita bersyukur Dari karena pemuda, kita kan? menjadi orang-orang yang berpendirian sesuai dengan diri kita sendiri. Dengan keinginan sendiri. Ya gitu kan masalah pandemi Covid itu kan menjadi permasalahan bersama lah. Kita harus menjadi orang yang peka, kita harus menjadi orang yang solutif di tengahnya kan. Jangan ya mungkin kita harus dalam definisi new normal itu sebenarnya teh luas ya. Oh, jelas bisa. Luas bisa new normal teh tapi sebenarnya sudut naon ge aya sebenarnya wae so. Sebenarnya new normal teh lain aya berbicara tentang kita memakai masker ka mana-mana. Henteu. Di mana tidinya kan aya benturan meureun ayeuna cara berpola hidup, berpola pikir kumaha kan ayeuna sangat-sangat mendorongkan pola hidup sehat ayeuna. Heeh, mendorong eta kan ongkoh gitu kan nu tadina hirup tara olahraga jadi olahraga tara kokocok ya nu parara nu tas. Nu tasnya kalau segala rupa kan. Tadina ayeuna mah kan jadi ayeuna saeutik nyekel pager saeutik yang meureun kasar truk. Ini cenah aing tas di mana bi tas di luar kudu kokocok ya. Kan gitu kan jadi kesadaran untuk hidup sehat itu lebih tinggi kan bagus jadinya. Aya optimalisasi dalam perkembangan bahwa masyarakatnya harus hidup sehat seterusnya teh kan tidinya gitu kan. Minimal aya pondasi gitu kan dalam hal eta teh. Tetapi kan ayeuna mun misalkan berbicara tentang pandemi Covid-19 ieu kan. Kita sebagai masyarakat gitulah tolonglah hindari beberapa hal yang kurang penting gitu kan. Kurang penting mungkin jangan itu, gitu kan. Mungkin eta kesimpulan dari untuk ke masyarakatnya. Untuk masyarakat. Nah, untuk ke pemerintahan Ben kira-kira cek mana kumaha ieu mah nu halusna euy. Mungkin kela nu yang paling pertama mungkinnya untuk pemerintah. Soalna kata-kata ieu keynote-na naon kira-kira. Mungkin kela untuk pemerintah itu sendiri kan tolonglah kalau mau memberikan kewenangannya ataupun kebijakannya sendiri tolong pertimbangkan dulu kan value yang mau dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, dampak yang mau dirasakan oleh masyarakat itu sendiri seperti apa gitu kan. Harus ada pertimbangan yang lebih jauh gini. Jangan terlalu guru musuh jeung pacorok kokon cek pacorok ngarau ku sipuna rariweuh teu rupakan teu kacekel gitu kan. Harusnya kan melihat sudut optimalisasi efektivitasnya diperhatikan gitu kan. Apalagi dengan daya tampung aspirasi masyarakat dibutuhkan eta teh. Sangat-sangat dibutuhkan gitu kan. Untuk kesimpulan untuk pemerintah itu sendiri tolonglah terus jangan hanya berpaku terhadap penertiban saja. Kita pikir ulang lagi lah. Kita hal-hal ke situ makan harus ada solusi lagi kan. Penertiban di mana kan orang-orang khususnya kan pedagang-pedagang kecil di pasar Banjar, pasar tradisional, bahkan pasar tradisional dan modern pun terdampak sekali gitu kan. Mereka banyak harus kepedulian kita mari kita bersama-sama gitu kan menghadapi situasi kritis ini kan. Kita harus keluar dari zona ini sebisa mungkin. Kita apa yang udah dilakukan misalkan udah menerapkan prokes ya mungkin harus diperketat lagi. Mungkin ada yang terdampak mungkin yang sudah terdampak Covid bisa hidup sehat lebih sehat lagi, bisa menjaga kehidupan lebih sehat lagi ke depannya kan. Khususnya seperti itulah. Jika kita tidak bisa melawan, jika kita tidak bisa menyampaikan sesuatu hal, minimal kita harus peduli. Jangan diam, ada diam yang harus dilawan. Ada diam yang harus dilawan ya. Mungkin udah mulai ada yang pepujian ya. Hari juga sudah mulai gelap dan takut nanti sandekala keluar dia merasa tidak dihargai. Bisa tarenakeun. Mungkin dari saya mah gini, untuk pemerintah tetap berpegang pada asas umum pemerintahan yang baik, UPB,
Dan untuk masyarakat, jangan banyak mengeluh, jangan banyak menggantungkan harapan pada sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Mari jadikan PPKM ini menjadikan suatu momen untuk mengikatkan solidaritas masyarakat. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang bergotong royong. Sudah paling ya? Ya, terima kasih. Karena sudah mau maghrib juga, saya Terima lagi kasih. ya. Jangan lupa Terima follow kasih. IG Mungkin Permadani. di lain waktu nanti kami akan menyajikan lagi berbagai pembahasan, pembicaraan yang menarik dan hangat untuk didengar.